Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Agen Nico Gonzalez buka suara soal kontak dengan Inter Milan. Rumor kepindahan Nico Gonzalez ke Inter Milan semakin menghangat setelah muncul laporan bahwa Nerazzurri telah menjalin komunikasi awal dengan pihak sang pemain. Kini, spekulasi tersebut mendapat respons langsung dari agen Nico Gonzalez, Alessandro Moggi, yang mengakui bahwa masa depan kliennya masih belum menemui kejelasan. Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Inter mencari tambahan amunisi di sektor sayap untuk memenuhi kebutuhan pelatih Christian Cifu jelang bergulirnya musim ini. Meski belum memberikan konfirmasi mengenai kemungkinan transfer, komentar Moggi mengisyaratkan bahwa berbagai peluang masih terbuka. Dalam beberapa hari terakhir, nama Nico Gonzalez kembali dikaitkan dengan Inter Milan. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri telah melakukan kontak awal dengan pihak sang pemain untuk menjajaki peluang transfer pada bursa musim panas ini. Inter memang tengah aktif mencari pemain yang mampu memperkuat sektor sayap, setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa opsi lain. Selain nama Moussa Diaby, Nico Gonzalez kini menjadi salah satu kandidat yang sedang dipertimbangkan manajemen klub. Bisek, kedatangan John Stones akan tingkatkan standar pertahanan Inter Milan. Kedatangan John Stones ke Inter Milan mendapat sambutan positif dari salah satu pilar lini belakang Nerazzurri, Jan Bisek. Bek asal Jerman tersebut menilai kehadiran pemain berpengalaman seperti Stones bukan sebagai ancaman terhadap posisinya, melainkan sebagai faktor yang akan meningkatkan kualitas seluruh pertahanan Inter. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport yang dikutip melalui Tutto Mercato Web, Bisek mengaku senang dengan meningkatnya persaingan di skuad Inter. Menurutnya, klub sebesar Nerazzurri memang harus selalu memiliki pemain berkualitas di setiap posisi. Bisek secara khusus memberikan penilaian positif terhadap John Stones. Bek tim nasional Inggris tersebut datang ke Inter dengan membawa pengalaman luar biasa, setelah bertahun-tahun menjadi bagian penting dari Manchester City. Bagi Bisek, kehadiran pemain dengan reputasi besar seperti Stones hanya akan memberikan dampak positif. Ketika seorang pemain dengan kualitas tinggi datang ke ruang ganti, itu selalu menjadi hal positif, kata Bisek. Ia yakin Stones akan membuat para bek Inter bekerja lebih keras, dan meningkatkan standar permainan mereka. Resmi, Brookfield ambil alih Oaktree, pemilik Inter diperkuat raksasa investasi dunia. Dunia bisnis sepak bola kembali mengalami perubahan besar setelah Brookfield Asset Management secara resmi mengumumkan telah menyelesaikan proses akuisisi terhadap Oaktree Capital Management, perusahaan investasi asal Amerika Serikat yang menjadi pemilik Inter Milan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi Brookfield. Akuisisi ini menandai babak baru dalam kerjasama yang telah dimulai sejak 2019 antara kedua perusahaan investasi raksasa tersebut. Meski terjadi perubahan struktur kepemilikan di tingkat perusahaan, langkah ini disebut tidak mengubah fokus utama Oaktree terhadap investasi jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan aset strategis yang berada di bawah kendalinya. CEO Brookfield Asset Management, Connor Teskey, menyambut positif penyelesaian akuisisi tersebut. Menurutnya, Brookfield telah lama menjadi pemain utama dalam investasi aset alternatif dan selama 2 dekade terakhir terus mengembangkan bisnis kredit sebagai pelengkap portofolio mereka. Integrasi Oaktree semakin memperkuat kemampuan kami untuk berinvestasi, melalui berbagai siklus pasar dan peluang yang tersedia, ujar Teskey. Ia juga menegaskan bahwa Brookfield akan terus memanfaatkan pengalaman dan keahlian Oaktree dalam strategi investasi global. Oaktree menjadi pemilik Inter Milan setelah mengambil alih klub dari Suning Group pada 2024 akibat kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Sejak saat itu, Oaktree mengambil pendekatan yang berbeda dengan fokus pada stabilitas finansial, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan jangka panjang klub. Fabrizio Romano, Calhanoglu tak akan tinggalkan Inter, tapi kontrak baru jadi tanda tanya.
Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano memastikan Hakan Calhanoglu tidak akan meninggalkan Inter Milan pada musim panas ini. Namun, negosiasi kontrak baru hingga kini belum dimulai. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Fanta Calcio, Fabrizio Romano memastikan bahwa Inter sama sekali tidak memiliki rencana untuk melepas Calhanoglu pada musim panas ini. Menurutnya, gelandang berusia 32 tahun tersebut masih menjadi salah satu pemain paling penting dalam proyek Christian Cifu. Tenang saja, Calhanoglu tidak akan pergi. Dia adalah salah satu pilar Inter, ungkap Romano. Pernyataan tersebut sekaligus meredam berbagai rumor yang sempat mengaitkan Calhanoglu dengan Fenerbahce baru-baru ini. Dengan kualitas, pengalaman, serta perannya sebagai pengatur permainan, Inter masih menganggapnya sebagai sosok yang tak tergantikan di lini tengah. Meski masa depannya untuk musim ini dipastikan aman, Romano mengungkapkan bahwa ada satu isu yang akan menjadi perhatian dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, Inter dan Calhanoglu bahkan belum memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Menurut Romano, pembahasan tersebut diperkirakan baru akan dimulai sekitar Desember atau Januari. Gazeta, Inter dan Juventus bahas pertukaran Nico Gonzalez dan Fratesi. Bursa transfer Serie A kembali menghadirkan skenario menarik. Inter Milan dan Juventus disebut tengah mempertimbangkan kemungkinan pertukaran pemain yang melibatkan Nico Gonzalez dan David Fratesi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, operasi pertukaran tersebut saat ini masih berada dalam tahap pembahasan melalui perantara yang bekerja untuk kedua klub. Ide besarnya adalah Nico Gonzalez bergabung dengan Inter asuhan Christian Cifu, sementara Fratesi menjadi bagian dari proyek Luciano Spalletti di Juventus. Meski belum ada negosiasi resmi antar klub, skenario ini dinilai menarik karena kedua pemain memiliki situasi yang hampir serupa, sama-sama berstatus kurang ideal di klub masing-masing dan memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Inter saat ini memang membutuhkan tambahan kekuatan di sektor sayap. Setelah kehilangan Denzel Dumfries, posisi bek sayap kanan menjadi salah satu area yang ingin diperkuat oleh Christian Cifu. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Nerazzurri, termasuk Moussa Diaby, tetapi Nico Gonzalez kini muncul sebagai alternatif yang semakin serius. Pemain asal Argentina tersebut diketahui masuk daftar evaluasi Inter, setelah klub melakukan kontak dengan pihak sang pemain. Di sisi lain, Juventus juga melihat David Fratesi sebagai pemain yang menarik untuk memperkuat lini tengah mereka. Romano, Inter sudah sepakat dengan Tottenham, tapi Romero tidak menunggu selamanya. Inter Milan semakin dekat mendatangkan salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas ini, Christian Romero. Bek timnas Argentina tersebut masih menjadi prioritas Nerazzurri untuk memperkuat lini belakang, dan menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sudah terdapat dasar kesepakatan antara Inter dan Tottenham Hotspur. Namun, Inter belum bisa langsung menuntaskan transfer tersebut. Klub asuhan Christian Cifu masih harus menyelesaikan beberapa persoalan internal, terutama terkait penjualan pemain dan ruang finansial dalam skuad. Romero sendiri masih membuka pintu untuk kembali ke Serie A, tetapi waktu tidak akan berjalan tanpa batas. Dalam siaran langsung di kanal YouTube Fanta Calcio, Fabrizio Romano memberikan perkembangan terbaru mengenai situasi Christian Romero. Menurut pakar transfer tersebut, Inter sudah mengetahui seluruh detail yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi transfer sang bek. Inter memiliki dasar kesepakatan dengan Tottenham untuk Romero dan sudah mengetahui semua kondisi, termasuk aspek ekonomi sang pemain. Sekarang mereka harus memutuskan langkah apa yang akan diambil, ujar Romano. Marchetti, Moussa Diaby jadi prioritas utama Inter, bukan Nico Gonzalez. Moussa Diaby jadi nama utama Inter Milan untuk mengisi posisi bek sayap kanan, menggeser posisi Nico Gonzalez yang masih dipantau sebagai opsi lain. Inter Milan dilaporkan lebih memprioritaskan Moussa Diaby ketimbang Nico Gonzalez untuk mengisi sektor sayap kanan. Hal ini diungkap jurnalis Luca Marchetti dalam ulasan terbaru di Sky Sport Italia.
Ada ketertarikan Inter untuk Nico, namun, dia bukanlah pemikiran pertama untuk peran sebagai bek sayap kanan. Nama pertama adalah Diaby, ujar Marchetti. Inter sudah menghubungi Al-Ittihad dan telah memberitahu bahwa mereka siap untuk mengambilnya, tetapi mereka juga menyampaikan bahwa mereka hanya bisa melakukannya dengan imbalan pemain lain. Nama pertama adalah Christian Aslani yang belum berbicara dengan klub Saudi. Nama kedua bisa jadi Benyamin Pavard. Sebelum tiba di Inter, Diaby harus menyelesaikan masalah dengan klubnya karena ia memiliki gaji 15 juta euro per musim. Dia bisa menjadi semacam opsi kelima di lini serang, pemain yang belum dimiliki klub. Cholidio selangkah lagi gabung Vasco da Gama, Inter kecipratan untung. Inter Milan berpeluang mendapatkan pemasukan tak terduga pada bursa transfer musim panas ini, bukan dari penjualan pemain yang masih berada di dalam skuad, melainkan dari Facundo Cholidio, mantan penyerang muda Nerazzurri yang kini membela River Plate. Menurut laporan Tuttosport, Cholidio semakin dekat menuju klub Brasil, Vasco da Gama. Jika transfer tersebut terrealisasi, Inter dipastikan akan menerima bagian dari hasil penjualannya berkat klausul yang masih dimiliki sejak melepas sang pemain beberapa tahun lalu ke River Plate. Meski nominalnya tidak sebesar transfer utama Inter musim panas ini, pemasukan tambahan tersebut tetap dapat membantu strategi finansial klub. Tuttosport mengungkapkan bahwa Vasco da Gama telah mengajukan proposal kepada River Plate untuk mendatangkan Cholidio. Klub asal Brasil tersebut dikabarkan menawarkan 10 juta euro untuk membeli 50% hak kepemilikan sang penyerang Argentina. Negosiasi masih berlangsung, namun peluang tercapainya kesepakatan dinilai cukup besar mengingat ketertarikan Vasco terhadap Cholidio sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Jika transfer benar-benar selesai, Inter akan ikut menikmati keuntungan dari transaksi tersebut. Giliran Carlos Augusto, Inter jajaki perpanjangan kontrak pekan ini. Inter Milan siap membahas perpanjangan kontrak Carlos Augusto, dalam waktu dekat menyusul rampungnya kesepakatan Jan Bisek dan Pio Esposito. Bursa transfer Inter Milan tidak hanya soal jual beli pemain, tetapi juga perpanjangan kontrak skuad yang ada. Usai Jan Bisek dan hampir merampungkan kesepakatan dengan Pio Esposito, manajemen kini mengalihkan perhatian ke Carlos Augusto. Menurut Corriere dello Sport, pertemuan antara kedua pihak diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat. Bek asal Brasil tersebut dinilai Cifu sebagai pemain penting, khususnya sebagai cadangan andal untuk posisi Alessandro Bastoni. Inter sangat berkepentingan menuntaskan kesepakatan ini, terutama di tengah upaya klub menghitung ulang opsi pemain sayap usai kekosongan yang ditinggalkan Dumfries di sisi kanan. Augusto sendiri dilaporkan bersedia menerima tawaran sekitar 3 juta euro per musim, sedikit di bawah permintaan awalnya sebesar 3,5 juta euro. Kontraknya saat ini sebenarnya masih berjalan hingga Juni tahun 2028, namun Inter ingin merampungkannya lebih awal demi memberi kepastian tambahan bagi proyek teknis klub terhadap pemain yang tengah berada di puncak karirnya di usia 27 tahun. Inter tolak tawaran 40 juta euro dari Brentford untuk Stankovic. Alexander Stankovic kembali ke Inter Milan setelah menjalani musim yang gemilang di Belgia bersama klub Brugge, namun, kepulangannya ke San Siro tidak berjalan mulus tanpa adanya perhatian dari klub-klub Eropa lainnya. Dilaporkan bahwa klub asal Inggris, Brentford, telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk mendapatkan jasa Stankovic. Tawaran tersebut secara tegas ditolak oleh Inter Milan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa tawaran yang lebih besar bisa menggoyahkan keputusan tersebut di masa depan. Untuk saat ini, Stankovic diproyeksikan menjadi bagian penting dari rencana pelatih Christian Cifu untuk musim ini. Perjalanan Stankovic di Belgia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemain berusia 21 tahun ini sukses meraih gelar Liga Pro Belgia pada musim 2025 dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Belgia.
Penampilan apiknya tersebut membuat Inter tidak ragu untuk memulangkan Stankovic dengan memanfaatkan klausul buyback senilai 23 juta euro, setelah sebelumnya ia bergabung dengan klub Brugge pada musim panas 2025. Dengan segala pencapaiannya di Belgia, Stankovic diharapkan bisa membawa dampak positif bagi Inter dan bersinar di Serie A musim ini. Hasil pramusim, Inter ditahan imbang AC Milan 1-1. Inter Milan dan AC Milan harus puas berbagi angka usai bermain imbang 1-1 dalam laga pramusim bertajuk Australian Derby yang berlangsung di Perth, Australia. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim sama-sama menampilkan kombinasi pemain senior dan talenta muda, sekaligus menjadi ajang penting bagi pelatih untuk menguji berbagai skema menjelang musim kompetisi ini. Federico Di Marco sempat membawa Nerazzurri unggul di babak kedua, namun Christopher Nkunku menyelamatkan AC Milan melalui eksekusi penalti pada menit-menit akhir pertandingan. Selain hasil pertandingan, sejumlah pemain muda Inter kembali memberikan kesan positif. Matteo Lavelli tampil percaya diri dan menjadi kreator gol pembuka Di Marco. Aleksandar Stankovic kembali mendapatkan menit bermain penting di lini tengah, sementara Boni, Luis Henrique, dan David Fratesi turut memperoleh kesempatan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Henrikh Mkhitaryan jadi panutan, alasan Cifu ingin mempertahankannya. Henrikh Mkhitaryan disebut semakin menjadi sosok panutan di Inter Milan, dengan dua alasan di balik perpanjangan kontraknya, kondisi fisik dan leadership. Henrikh Mkhitaryan terus menegaskan perannya sebagai sosok penting di internal Inter Milan. Meski usianya sudah menginjak 37 tahun, peran itu pula yang menjadi salah satu alasan klub memutuskan memperpanjang kontraknya. Saya harus membantu dan mendukung para pemain muda, itu yang saya coba lakukan, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Mkhitaryan, dalam sesi wawancara bersama Corriere dello Sport. Sejak bergabung pada 2022, ia telah tampil dalam 187 pertandingan dengan 12 gol dan 21 assist, membantu tim meraih 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana. Di musim 2025, ia mencatatkan 39 penampilan dengan 4 gol dan 3 assist. Pada usia 37 tahun, ia masih menjadi andalan berkat kecerdasan taktis, pengalaman, dan kemampuannya menjaga kebugaran dengan latihan ekstra di luar rutinitas tim. Di luar lapangan, Mkhitaryan berperan sebagai mentor dan pemimpin ruang ganti. Pelatih Christian Cifu secara khusus meminta perpanjangan kontraknya hingga 2027 karena dua alasan. Pertama, keandalannya secara atletik, di mana mantan pemain AS Roma dan Man United tersebut masih fit, meski usianya sudah tua. Detail kontrak baru Pio Esposito, gajinya melompat jadi 3,2 juta euro. Pio Esposito dipastikan akan segera menekan kontrak baru bersama Inter Milan hingga 2031. Sang pemain akan menerima kenaikan gaji 3,2 juta euro per musim. Inter Milan bergerak cepat untuk mengamankan salah satu aset masa depan mereka. Pio Esposito, penyerang muda berbakat kelahiran 2005, dikabarkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak anyar yang mengikatnya hingga Juni tahun 2031. Langkah ini merupakan bentuk kepercayaan besar dari klub setelah musim debutnya yang impresif bersama tim utama Nerazzurri, membantu skuad asuhan Christian Cifu tersebut memenangkan Scudetto Serie A dan Coppa Italia. Seperti dilansir FC Inter 1908 yang mengutip Corriere dello Sport, sang pemain sendiri telah memberikan isyarat positif dari Perth, Australia, di mana ia tengah menjalani tur pramusim, jelang laga derby melawan AC Milan. Saya sangat nyaman di Inter, saya tenang soal masa depan saya, untuk perpanjangan kontrak, agen saya yang sedang mengurusnya dengan klub tanpa masalah, ujar Esposito. Dalam kesepakatan anyar ini, Inter bersedia menaikkan gaji pokoknya menjadi 3,2 juta euro per musim, dengan bonus yang bisa membuat total paketnya gajinya tersebut mencapai angka 3,5 juta euro.
Inter Milan tiba-tiba jadi favorit, rekrut Marc Casado dari Barcelona. Inter Milan tiba-tiba muncul sebagai klub terdepan untuk mendatangkan Marc Casado dari Barcelona, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Barcelona berencana untuk melepas gelandang binaan akademi mereka, Marc Casado. Pada musim panas ini, pemain jebolan La Masia ini telah tergeser posisinya di klub selama setahun terakhir dan meskipun tim Katalan kekurangan gelandang setelah cedera Frenkie de Jong, rencana untuk kepergian pemain muda itu tetap ada. Kini, menurut jurnalis Miquel Blasquez seperti yang disampaikan secara eksklusif kepada Barca Universal, Inter Milan muncul sebagai tujuan potensial bagi Casado di musim panas ini. Gelandang berusia 22 tahun itu juga telah menarik minat yang kuat dari Arab Saudi, di mana ia mendapatkan tawaran menggiurkan dari Al Hilal. Namun, prioritasnya adalah terus berkarir di Eropa jika ia meninggalkan Barca suatu saat nanti. Kini, kemungkinan untuk bergabung dengan juara Serie A tampaknya semakin besar, dengan gagasan bergabung dengan Nerazzurri yang dikabarkan menarik bagi sang gelandang. Dengan demikian, jika ketertarikan itu menjadi nyata, persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah antara Inter Milan dan Casado. Sejauh menyangkut Barcelona, rencana mereka tetap tidak berubah. Casado masih dijual meskipun De Jong mengalami cedera yang akan membuatnya absen setidaknya selama 4 bulan.